Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010102060 akan menyampaikan presentasi tugas mata kuliah etika bisnis dengan judul analisis etika bisnis pelanggaran distribusi dan produksi minyak kita oleh PT Navita Nabati Indonesia. Sedikit teori mengenai etika bisnis. Mana etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan usaha atau bisnis yang mencakup norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Hal ini berlaku dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. 5 prinsip etika bisnis menurut Sonny Karaf yang sudah banyak diaplikasikan. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima prinsip integritas moral. Dengan penerapan prinsip ini diharapkan usaha dapat berjalan dengan harmonis, selaras, dan saling menguntungkan. Latar belakang dari kasus minyak kita PT NNI ini berawal dari diluncurkannya produk minyak kita oleh PT NNI sebagai instrumen perlindungan sosial guna menjamin ketersediaan minyak goreng terjangkau, di mana HET saat itu adalah 14.500 bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan program ini bersandar pada amanat regulasi Domestic Market Obligation demi ketahanan pangan nasional dan kerentanan gejolak rantai pasok global. Kronologi temuan kasus minyak kita PT NNI bermula dari penggerebekan distributor di Tangerang, di mana Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri menyegel gudang produksi PT Navita Nabati Indonesia di Racik, Tangerang. Sebagai repacker atau pengemas ulang, PT NNI melakukan serangkaian penyalahgunaan berat berupa modifikasi takaran kemasan berlabel 1 liter yang didistribusikan ke pasar. Skandal defisit takaran 25%, di mana pencurian volume ini secara sistemik. Investigasi membongkar bahwa botol minyak kita yang diberi label legal 1 liter ternyata hanya diisi sebesar 750 ml hingga 800 ml. Defisit volume ekstrim sebesar 250 ml atau 26% ini merupakan modus pemangkasan komoditas secara sengaja demi meraup untung uang haram berskala masif dari subsidi negara. Dapat diklasifikasikan beberapa pelanggaran hukum PT NNI. Yang pertama, pelanggaran hak dan etika konsumen, di mana memproduksikan produk minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasan, praktik curang berupa penipuan konsumen yang mencederai prinsip transparansi dan kejujuran dalam berbisnis. Yang kedua, legalitas dan regulasi, di mana sertifikat produk tanda SNI milik perusahaan telah kadaluarsa habis, namun tetap beroperasi dalam pengepakan tetap dilanjutkan secara ilegal, serta tidak memiliki izin edar secara resmi dari BPOM serta KPLI 82920 atau aktivitas pengepakan. Dan pelanggaran yang ketiga yaitu pelanggaran aturan distribusi dan harga, di mana produksi minyak goreng tidak berasal dari kewajiban pemenuhan pasar yang sesuai dengan DMO, serta menjual harga di atas HET yaitu 15.500, sedangkan HET yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 14.500.
Analisis keilmuan etika bisnis yang pertama dari perspektif deontologi, menurut Immanuel Kant, moralitas didasarkan pada kewajiban mutlak. Tindakan penipuan takaran oleh PT NNI adalah salah secara intrinsik. Perusahaan melanggar aturan kejujuran dasar dan mencederai integritas pasar demi kepuasan egoistis pemegang saham. Sedangkan dari perspektif utilitarianisme, teori utilitarian menilai etisnya tindakan berdasarkan kebahagiaan terbesar bagi entitas terbanyak. Kecurangan PT NNI melahirkan kepuasan finansial bagi oknum, namun memicu kerugian kolektif yang luar biasa bagi konsumen sebagai sasaran subsidi. Adapun sanksi hukum positif yang dapat diterapkan dari kacamata penulis dalam kasus minyak kita PT NNI, yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di perlindungan konsumen. Bentuk pelanggarannya adalah dengan memproduksi atau mengedarkan barang tidak sesuai takaran, jumlah atau ukuran neto label pada kemasan. Ini ancaman ataupun sanksi yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Itu referensi dari pasal 62. Sedangkan sanksi hukum positif yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 ini mengenai metrologi legal. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PTN ini adalah mencurangi penandaan kuantitas secara memodifikasi alat ukur atau mesin pengawasan, dan sanksi yang dapat diterapkan adalah pidana denda atau penyitaan barang bukti hingga pembatalan izin usaha korporasi. Lalu yang ketiga, sanksi hukum yang dapat dikenakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PTN ini adalah pemalsuan dokumen administrasi atau izin edar Kemendak dan penjualan di atas HET. Adapun sanksi yang dapat dikenakan adalah pencabutan usaha. Dampak terhadap hak konsumen yang dapat ditinjau dari kasus ini adalah yang pertama, mencederai hak atas informasi benar, di mana konsumen dirugikan hak fundamentalnya untuk memperoleh informasi kuantitas yang jujur dan benar terkait barang yang mereka bayar. Dan yang kedua, eksploitasi finansial terselubung, di mana pengurangan volume sebesar 25% dari kemasan setara dengan membebankan kenaikan harga real terselubung sebesar 33% di atas ketentuan HET. Dan yang ketiga, merusak kepercayaan sosial atau social distrust. Pasti kecurangan ini merusak kredibilitas program energi pangan yang digalakan oleh pemerintah. Dan dapat kita tinjau juga dari disparitas takaran kemasan, di mana kemasan berlabel 1 liter, takaran lir dan botol hanya sekitar 750 ml sampai 800 ml. Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bahwasanya perlu beberapa perbaikan ke depan untuk pengawasan dalam rantai supply total. Bagi pemerintah, wajib memperketat audit berkala metrologi legal terhadap seluruh produsen dan distributor penyuplai minyak kita, khususnya dalam kasus ini adalah PT NNI. Dan bagi korporasi harus menerapkan good corporate governance dengan sistem pengawasan mutu independen untuk menutup celah kecurangan oknum internal. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.